Keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 masih terus menjadi perbincangan hangat di berbagai media olahraga Asia. Kemenangan telak 3-0 atas Korea Selatan di partai final bukan hanya mengejutkan para pecinta voli, tetapi juga menuai banyak pujian dari mantan pemain dan pengamat internasional. Salah satu sosok yang memberikan perhatian besar terhadap pencapaian Indonesia adalah mantan opposite hitter Timnas Voli Putra Korea Selatan, Park Chul-woo. Pemain yang pernah menjadi andalan negeri ginseng itu kini aktif sebagai pengamat voli dan sering memberikan analisis di berbagai program olahraga Korea. Dalam sebuah sesi wawancara usai laga final, Park Chul-woo menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia atas keberhasilan mereka mengangkat trofi juara. Menurutnya, kemenangan Indonesia sama sekali bukan hasil keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras, perkembangan pemain muda, dan kualitas permainan yang meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia. Mereka benar-benar pantas menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saya melihat pertandingan final secara langsung, dan Indonesia memang tampil jauh lebih baik dibanding Korea Selatan. Mereka menang bukan karena lawan bermain buruk, tetapi karena mereka mampu menunjukkan kualitas yang luar biasa selama pertandingan, ujar Park Chul-woo. Menurut Park, sejak awal pertandingan Indonesia sudah memperlihatkan mental seorang juara. Para pemain tampil tanpa rasa gugup, meski menghadapi salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam bola voli Asia. Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak set pertama. Kombinasi servis keras, pertahanan disiplin, blok yang rapat, serta serangan cepat membuat Korea Selatan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan para pemain Korea beberapa kali terlihat frustrasi karena selalu gagal menembus pertahanan Indonesia. Ia menilai salah satu faktor utama kemenangan Indonesia adalah kemampuan menjaga konsistensi permainan dari awal hingga akhir laga. Tidak ada penurunan intensitas, bahkan ketika memasuki poin-poin krusial. Di sisi lain, Boy Arnes jadi pemain yang paling mencuri perhatian. Di antara seluruh pemain Indonesia, Park Chul-woo memberikan pujian khusus kepada Boy Arnes. Menurutnya, penampilan Boy Arnes pada partai final merupakan salah satu performa individu terbaik yang pernah ia lihat dalam beberapa tahun terakhir di level Asia. Saya benar-benar terkesan dengan Boy Arnes. Menurut saya, dia adalah pemain terbaik di final. Spike yang dimilikinya sangat keras, lompatan sangat tinggi, dan yang paling mengesankan adalah kecerdasannya membaca posisi blok lawan. Park mengatakan hampir setiap kali Boy Arnes mendapatkan bola sempurna dari setter, pertahanan Korea Selatan selalu berada dalam tekanan besar. Beberapa kali, Boy Arnes berhasil mencetak poin melalui spike silang yang tajam, pukulan lurus berkecepatan tinggi, hingga tip-tip cerdas yang membuat para bloker Korea salah langkah. Dia bukan hanya mengandalkan tenaga. Banyak pemain bisa memukul keras, tetapi Boy Arnes memiliki variasi serangan yang lengkap. Dia bisa memukul diagonal, straight, melakukan roll shot, bahkan mengubah arah bola di detik terakhir. Sangat sulit dibaca. Park bahkan menyebut Boy Arnes sebagai salah satu outside hitter muda terbaik yang dimiliki Asia saat ini. Menurutnya, apabila terus berkembang dengan baik, Boy Arnes berpotensi bermain di liga-liga voli terbaik dunia. PBVS. I memberikan apresiasi kepada Timnas Voli Putra Indonesia yang meraih gelar juara ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan mengalahkan Korea 3-0, 34-32, 25-16, 25-23 pada laga di Fair Savarkar Sports Complex Ahmedabad, Minggu 28 Juni. Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo, mengapresiasi perjuangan Jasen Nathanael Kilanta dan kawan-kawan. Menurut pria kelahiran 17 Februari 1956 itu, hasil yang diraih Timnas Voli Putra Indonesia pada ajang Akbar Voli Asia itu luar biasa, mengingat persiapan yang dilakukan tidak banyak. Ini pencapaian yang luar biasa. Tim ini benar-benar luar biasa.
Selama saya menjabat Ketua Umum PBVSI selama 3 periode, inilah tim dengan kekompakan dan chemistry terbaik yang pernah saya miliki. Timnas Voli Putra Indonesia menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan raihan membanggakan, seusai mengalahkan negara-negara tangguh seperti Korea, ujar Imam dalam keterangan resminya, Senin. Atas raihan yang diraih, PBVSI juga memberikan program tali asih kepada pemain, pelatih hingga ofisial masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Total PPPBVSI merogoh kocek hingga 900 juta rupiah untuk memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang telah berjuang luar biasa pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. PBVSI memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih, masing-masing menerima 50 juta rupiah. Kalau nanti ada tambahan bonus dari pihak lain, tentu kami sangat bersyukur. Untuk saat ini, saya belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut. Yang jelas, semoga bonus tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh atlet, ujar Imam. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Alfonso Toiran, mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan PBVSI. Dengan adanya apresiasi, membuat pelatih asal Kuba itu punya wewenang besar untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi saat akan tampil pada turnamen akbar yang diikuti Timnas Voli Putra Indonesia. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemain. Semua menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kalau ada pemain yang kondisinya kurang fit, kami mencoba melakukan pergantian. Baik pemain muda maupun senior, sama-sama memberikan kontribusi sehingga akhirnya kami bisa menjadi juara Asia. Kedepan, saya berharap persiapan Timnas Indonesia bisa lebih panjang agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi, ujar pelatih kelahiran 31 Oktober 1984 itu. Perwakilan pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, mengucapkan terima kasih kepada dukungan yang diberikan untuk Timnas Voli Putra Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi resmi memulai babak baru karirnya di Liga Voli Korea Selatan. Setelah 2 musim bersinar bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, opposite hitter asal Jember itu kini akan mengenakan seragam Suwon Hyundai E dan C Hill State untuk mengarungi V-League 2026-2027. Kabar perekrutan Megawati diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Hyundai Hill State. Klub asal Suwon itu menyambut hangat pevoli berjuluk Megatron tersebut dan memperkenalkannya sebagai opposite hitter anyar untuk musim depan. Pengumuman ini langsung memantik perhatian besar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. Wajar saja, Megawati datang bukan sebagai pemain biasa. Ia kembali ke V-League dengan reputasi sebagai salah satu pemain asing Asia paling berpengaruh dalam 2 musim terakhir. Namun menariknya, jauh sebelum resmi direkrut, Megawati ternyata pernah menjadi sosok yang membuat pelatih Hyundai Hill State, Kang Sung Hyung, frustrasi di lapangan. Momen itu terjadi pada playoff V-League 2024-2025 ketika Red Sparks berhadapan dengan Hill State. Dalam laga penting tersebut, Red Sparks justru tampil dominan dan menang telak 3-0 di kandang lawan. Di pertandingan itulah Megawati benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Hyundai Hill State. Ia tampil sangat tajam dengan mencetak 24 poin sekaligus menjadi top skor laga. Serangan-serangannya membuat pertahanan Hill State kerepotan sepanjang pertandingan, terutama ketika duel memasuki fase-fase krusial di akhir set. Hill State sebenarnya sempat memberi perlawanan ketat, tetapi tetap tumbang dengan skor 24-26, 23-25, dan 19-25. Kekalahan itu rupanya meninggalkan kesan tersendiri bagi Kang Sung Hyung. Pelatih Hyundai Hill State tersebut secara terbuka mengakui timnya kesulitan menghadapi permainan Red Sparks, yang kala itu digerakkan dengan sangat efektif, termasuk oleh Megawati. Set pertama dan kedua berjalan seimbang, tetapi penerimaan bola tim kami goyah. Kami juga menggoyahkan lawan dengan servis kami, tetapi Red Sparks entah bagaimana berhasil membuat permainan dalam situasi itu dan mencetak poin di sana-sini, kata Kang Sung Hyung dikutip dari Exports News. Pernyataan Kang menunjukkan bahwa kekuatan Red Sparks saat itu bukan hanya soal serangan keras, melainkan juga kemampuan mereka bertahan dalam situasi sulit.
Kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke Liga Voli Korea Selatan musim 2026 sampai 2027 langsung menjadi sorotan besar media dan publik negeri ginseng. Tak hanya soal transfernya ke Hyundai Hillstate, Megawati kini juga mendapat julukan baru yang menggambarkan statusnya sebagai salah satu pemain asing Asia paling berpengaruh di V-League. Jika sebelumnya publik lebih akrab dengan julukan Megatron, kini media Korea mulai menyebut Megawati sebagai penyerang elit kuota Asia atau penyerang super kuota Asia. Julukan tersebut muncul setelah performa impresifnya selama 2 musim bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dianggap sukses mengubah peta persaingan Liga Voli Putri Korea Selatan. Transfer Megawati ke Hyundai Hillstate sendiri sudah diumumkan resmi melalui akun Instagram klub @HDEC Volleyball Team. Kepindahan itu sekaligus menandai comeback Megawati ke V-League setelah sebelumnya sempat diragukan akibat kondisi lututnya. Namun, kondisi fisik Megawati kini dikabarkan semakin membaik setelah menjalani pemantauan medis dan program pemulihan intensif. Kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke panggung V-League Korea Selatan langsung menjadi sorotan besar media negeri ginseng. Opposite hitter andalan Indonesia itu resmi direkrut Suwon Hyundai E dan C Hillstate untuk menghadapi musim 2026-2027. Setelah sebelumnya tampil impresif bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks selama 2 musim. Media Korea bahkan menyebut transfer Megawati bukan perekrutan biasa. Klub raksasa V-League itu disebut rela bergerak cepat, turun langsung ke Indonesia, hingga memantau kondisi fisik sang pemain demi memastikan transfer berjalan mulus. Kembalinya Megawati juga diyakini bisa mengubah peta persaingan V-League musim 2026-2027. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Hillstate begitu ngotot merekrut pemain berjuluk Megatron tersebut? Berikut 7 alasannya yang dirangkum dari media Korea Selatan. 1. Statistik Megawati sudah di level pemain asing elit. Selama 2 musim membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati tampil konsisten sebagai mesin poin tim. 2. Hyundai Hillstate sedang butuh mesin poin baru. Musim lalu, Hillstate dinilai kehilangan kekuatan besar di sektor serangan setelah ditinggal beberapa pemain penting. Kondisi itu membuat mereka membutuhkan oposit baru yang benar-benar siap tampil konsisten sejak awal musim. Nama Megawati akhirnya dianggap paling ideal karena sudah memahami atmosfer dan tekanan kompetisi V-League. Pengalaman adaptasi yang sudah dimiliki Mega menjadi nilai plus dibanding pemain asing baru lainnya. 3. Popularitas Megawati sangat besar di Korea. Megawati ternyata bukan hanya kuat di lapangan. Popularitasnya di Korea Selatan juga berkembang pesat selama membela Red Sparks. Setiap pertandingan yang melibatkan Mega selalu mendapat perhatian besar, terutama dari fan Indonesia yang ikut meramaikan V-League. Efek tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi klub maupun liga secara komersial. Nama Megawati kini dianggap memiliki daya tarik besar, baik untuk penjualan merchandise, media sosial, maupun peningkatan basis penonton internasional. 4. Kang Sung Hyung sudah lama mengincar Mega. Pelatih Hillstate, Kang Sung Hyung, ternyata bukan baru tertarik kepada Megawati musim ini. Media Korea menyebut Kang sudah lama memantau perkembangan permainan Mega sejak tampil impresif bersama Red Sparks. Ia melihat Megawati sebagai tipe oposit agresif yang cocok dengan pola permainan Hillstate. Karena itu, begitu ada peluang merekrut Mega, Hillstate langsung bergerak cepat. 5. Hillstate sampai datang ke Indonesia. Salah satu fakta paling menarik dalam transfer ini adalah keberanian Hillstate datang langsung ke Indonesia demi bertemu Megawati. Pihak klub diketahui menemui Mega setelah Grand Final Proliga 2026. Pertemuan tersebut bukan hanya membahas kontrak, tetapi juga memastikan kondisi fisik sang pemain secara langsung. Langkah itu dianggap menjadi bukti nyata betapa seriusnya Hillstate dibanding klub lain yang juga disebut meminati Megawati. 6. Cedera lutut Mega dinilai tak separah yang dibicarakan sebelumnya. Kondisi lutut Megawati sempat memunculkan kekhawatiran. Bahkan beredar kabar bahwa ia berpotensi menjalani operasi. Namun setelah melihat langsung kondisi Mega, Kang Sung Hyung justru optimistis. Setelah bertemu langsung, saya tidak melihat masalah signifikan pada kondisi fisiknya, ujar Kang kepada media Korea.
Ia juga menilai kondisi tersebut masih sangat memungkinkan untuk ditangani tanpa mengganggu performa Mega selama 1 musim penuh. Hal inilah yang akhirnya membuat Hill State mantap menyelesaikan transfer. 7. Megawati dianggap bisa mengubah peta persaingan Philly. Alasan terakhir sekaligus yang paling besar adalah keyakinan bahwa Megawati mampu membawa Hill State kembali menjadi kandidat juara. Media Korea menyebut Mega sebagai salah satu pemain kuota Asia terbaik yang pernah tampil di Philly.